Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di podcast Sahabat Pena. Saya di sini sebagai host Murfan Pranoto akan menemani teman-teman semuanya selama 10 sampai 15 menit ke depan. Kita hari ini mempunyai tamu spesial yang sudah lama yang kita bisa ajak bicara bersama. Di sini bersama kita ada Bapak Destriadi SSMA, seorang dosen STAI Natuna yang ahli di bidang bahasa dan sastra. Hai Pak. Halo. Maaf ya Pak, masih kaku-kaku gini Pak karena baru belajar. Nah di sini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia dalam perkembangan zaman dan pendidikan, sebuah topik yang pastinya sangat menarik dan relevan. Baik, kita mulai saja pertanyaannya Pak. Nah, yang kita ketahui di mana Bapak merupakan dosen bahasa Indonesia di kampus STAI Natuna. Bisa Bapak ceritakan sedikit bagaimana tentang latar belakang Bapak dan bagaimana Bapak bisa tertarik untuk mendalami bahasa Indonesia ini? Oke, saya pertama-tama kenapa bisa tertarik sama bahasa Indonesia juga semacam bingung buat menjelasin ya gimana awal mulanya, tapi emang dari SMP itu udah mulai tertarik untuk bikin puisi. Dan tau lah puisi-puisi yang seperti apa kalau di SMP, terus di SMA juga sempat ikut beberapa seleksi untuk kayak FLS2N tapi nggak keterima dan nulis puisi. Tapi di SMA itu mulai kayak antologi puisi, ikut antologi puisi, nulis karya yang udah punya buku gitu. Dan memang ketertarikan itu mungkin secara gen atau secara kita ngeliat silsilah keluarga, orang tua saya juga dulunya ngambil jurusan bahasa Indonesia, guru-guru bahasa Indonesia, tapi tidak sampai di tahap yang saya yang kayak karya gitu, nulis karya semacam, cuma di ranah pendidikannya aja gitu. Nah mungkin saya ngeliat ada juga kesamaan dari situ, tapi balik lagi karena saya merasa bahwa bahasa Indonesia ini kayaknya juga jadi jati diri si orangnya, itu jati diri, dan kita bisa melihat lebih dalam lagi bahwa sebagai bentuk budaya kita, di situ juga kita bisa ngulik lebih dalam lagi tentang bahasa Indonesia dan kecintaan kita terhadap Indonesia itu ya bisa lewat bahasa itu sendiri gitu. Ya mungkin berangkat dari situ yang sampai kuliah milihnya jurusan sastra Indonesia. Terus di masa-masa kuliah itu bikin karya juga, nulis juga, yang mana itu memperkaya pengetahuan soal bahasa, memperkaya pengetahuan soal sastranya, memperkaya kosakata yang ada di KBBI maupun bahasa-bahasa daerah kita yang dikulik lebih dalam gitu. Jadi nggak cuma ingin tahu ini bahasanya apa, tapi lebih dalam dari itu. Mungkin itu teman-teman latar belakang yang bikin Bapak Destriadi SSMA, dosen kita di STAI, ingin mempelajari bahasa Indonesia lebih dalam. Mungkin Pak ada pertanyaan kedua. Bisa nih Pak Bapak jelaskan bagaimana sih sejarah perkembangan bahasa Indonesia di masa ke masa? Mungkin secara singkatnya kan. Iya, kalau dideklarasikan atau diresmikan itu ketika Sumpah Pemuda itu di tahun 1928. Nah itu diresmikan, makanya di bulan Oktober itu diperingati, 28 Oktober itu diperingati bulan bahasa untuk memperingati akhirnya bahasa Indonesia gitu. Sebelumnya kita tuh pakai bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Dan Melayu mana sih yang dipakai sama kita tuh? Melayu Riau gitu. Atau sebenarnya Melayu yang di Kepulauan Riau. Cuma karena dulu Kepulauan Riau ini masih gabung di Riau, masih menyatu sama Riau, jadi dianggap Riau itu ya Riau daratan. Tapi sebenarnya sampai sekarang masih jadi polemik pengakuan itu apakah di Riau daratannya atau di Riau kepulauannya yang kayak kita gitu. Nah, dulunya orang juga pakai bahasa, ada istilahnya Melayu pasar sama Melayu tinggi.
Oh, beda-beda gitu ya? Ada. Melayu pasar itu kebanyakan dipakai oleh bukan orang-orang di pasar ya, bukan, tapi Melayu pasar itu mereka orang-orang yang memang kelasnya berada di kelas masyarakat biasa lah. Oh. Tetapi Melayu tinggi itu dipakai sama mereka yang di kerajaan. Jadi akan kelihatan penggunaan Kasta-kasta gitu mungkin, Pak. bukan ya, pilihan diksinya sih lebih ke situ. Nah, dan alasannya kenapa bahasa Melayu yang dijadikan bahasa resmi Indonesia ya. Nah itu kalau nggak salah itu karena bahasa Melayu tidak memiliki tingkat tutur. Ada istilahnya tingkat tutur. Tingkat tutur tuh kalau di Jawa kan ada apa sih? Kromo, apalagi itu kayak biasanya Pak yang saya ketahui itu Jawa halus, Jawa kasar, tingkat-tingkatan bahasa gitu, Pak. Misal kayak kan ada misal sama orang tua kayak gini ngomongnya, yang muda kayak gini, dan nah di Melayu itu nggak ada. Jadi itu salah satu alasannya kenapa menggunakan bahasa Melayu yang dijadiin bahasa Indonesia, dan ada alasan-alasan lainnya. Dan dari situ muncullah bahasa Indonesia yang masih ejaannya font opposition kalau nggak salah awalnya. Itu ejaannya masih yang kalau U kan biasanya ditulis OE. Kalau Y itu J. Nah kalau mau nulis jalan mereka harus menambahkan huruf D J A L A N. Ya, terlalu sulit. Ya dulu ejaannya seperti itu. Jadi kalau pernah lihat tulisan-tulisan orang dulu, mereka pasti menuliskan seperti itu. Kalau huruf U misal kamu itu akan ditulis KAMOE. Jadi U itu pada dulunya ditulis OE. Nah kalau di proklamasi, misal di surat proklamasi itu ejaannya masih pakai ejaan lama, dan abis itu barulah beralih disederhanakan, diubah jadi saya lupa deh abis one option tuh ejaan apa lagi, ada ininya. Abis itu barulah berubah kayak OE jadi U, J ya tetap J, D-nya dihilangkan, dan Y itu tidak menggunakan huruf J lagi tapi menggunakan huruf Y. Jadi sudah mulai berubah. Nah, habis itu perkembangannya muncullah berbagai istilah-istilah asing yang di bahasa Indonesia kan. Dan teman-teman pasti udah dengar kayak ejaan EYD, ejaan yang disempurnakan. Oh, tahu Pak. Ya, ejaan yang disempurnakan itu di situ disusunlah bagaimana tata kalimat yang benar, huruf kapital itu apa aja, terus bagaimana titiknya, komanya, tanda petiknya. Nah, habis itu sempat berubah jadi EBI. EBI itu ejaan bahasa Indonesia. PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sebenarnya tidak banyak berubah, hanya beberapa saja yang berubah. Lalu nggak lama pindah lagi jadi EYD, ejaan yang disempurnakan sampai sekarang. Dan selain EYD ada juga bahasa-bahasa yang memang aturan kayak ini bahasa baku, ini bahasa tidak baku. Jadi bahasa baku itu maksudnya yang digunakan di ruang-ruang formal kayak di pendidikan, di surat menyurat. Tapi kayak yang kayak kita ngobrol seperti biasa nih. Iya, Pak. Nah, itu pakainya umumnya pakai yang tidak baku, bahasa tidak baku. Jadi ketika orang misal kita nih nulis kan mahasiswa kan. Jadi kalau nulis jurnal, nulis makalah kan menggunakan bahasa baku, bahasa yang memang sesuai KBBI lah. Mana yang benar dan mana yang tidak sesuai sama KBBI kan dapat terlihat di situ. Dan aturan-aturan itu memang sudah diberlakukan, dan ketika saya ngajar teman-teman juga memang saya selalu mengingatkan untuk berpedoman sama EYD, berpedoman sama KBBI kayak gitu. Nah, kenapa? Ya memang kita tuh beradanya di di Natuna itu berada di ujung utara terlalu Indonesia kan. Pelosok. Oh iya, ya misalnya kalau di Bunguran Timur itu nggak terlalu pelosok ya. Nggak terlalu, Pak. Di tengah. Kalau yang di ujung-ujung kan Pulau Laut segala macamnya. Kenapa penting sih hal kayak gitu? Karena
kita sebagai sebagai masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan harus diperkenalkan dengan hal-hal yang yang memang menjadi jati dirinya Indonesia gitu. Itu untuk mempertahankan kejati-dirian kita selain dengan kemelayuannya gitu. Dan karena sebagai mahasiswa yang artinya mampu bertanggung jawab sama tulisannya sendiri, ya bahasa Indonesia itu menjadi hal yang penting. Karena kalian pasti dalam perkuliahan harus ngomong pakai bahasa Indonesia semacam, walaupun sekali akan terlepas kita pakai ngomong bahasa daerahnya gitu. Mungkin ya sampai terakhir sekarang sih EYD. Mungkin itu saja teman-teman penjelasan dari Bapak tentang bahasa Indonesia dari zaman ke zaman. Terus nih Pak, di zaman sekarang kan udah di era modern banget nih. Terus di banyak teknologi yang canggih. Bagaimana kita bisa memanfaatkan era digital ini Pak untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa Indonesia gitu Pak? Sebenarnya banyak cara sih untuk mempromosikan itu ya, promosi ataupun melestarikan bahasa itu ya. Cuma kita juga harus milih sih, kita tuh pengennya yang bahasa daerahnya aja atau bahasa Indonesianya dan media seperti apa yang kita inginkan gitu. Kalau kita bicara soal digital kan sekarang udah banyak media sosial ya. Ada Telegram, ada YouTube, ada Instagram, terus ada yang sekarang ini ada Thread yang baru-baru ini ya, yang saingannya sama Twitter gitu ya. Nah, kan itu media sosial yang bisa dimanfaatkan untuk untuk kalau bahasa saya mungkin mendakwahkan bahasa Indonesia gitu. Nah, cuma balik lagi kalau teman-teman belum bisa menikmati bahasa itu sendiri, juga sulit untuk melestarikannya gitu. Emang kita tuh orang-orang yang harus berada di lingkungan itu untuk mencintai bahasa Indonesia itu sendiri gitu. Kalau hanya sekedar misal tugas dari dosen atau apa, kalau memang kalian tuh nggak punya keinginan untuk ke situ, juga nggak akan bisa untuk mempromosikannya gitu. Berat juga ya Pak. Langkahnya emang dari niat dulu sih, niat dan motivasinya dulu, Van. Kalau nggak muncul dari situ, niatnya udah beda, ya nggak akan jalan. Karena mempromosikan bahasa ini nggak gampang gitu loh. Ada yang caranya kayak misal dia memanfaatkan Instagram untuk bikin kayak semacam kamus bahasa daerah. Ada di satu komunitas yang memang menggunakan Instagram untuk menyampaikan satu bahasa daerah ya seminggu lah. Misal bahasa daerahnya gimana misalnya gi artinya kan pergi jelasin. Di minggu berikutnya bahasa lain lagi, di minggu berikutnya lain lagi dan lain lagi. Cuma itu kan kita harus cari cara bagaimana orang tuh tertarik untuk memperdalam bahasa itu sendiri. Dan ada juga teman-teman konten kreator yang bikin konten menggunakan bahasa daerah. Nah, itu sebenarnya memperkaya pengetahuan orang-orang terhadap bahasa daerah kita dengan menambahkan subtitle di terjemahan itu. Di video itu maksudnya. Tapi balik lagi, kalau nggak punya yang namanya motivasi, nggak punya yang namanya keinginan untuk ngajak orang-orang, yuk kita lestariin bahasa kita, kita promosiin bahasa kita, ya sulit juga gitu. Cuma mungkin ini untuk pengetahuan aja. Kan sebenarnya bisa banget kita bikin film dengan bahasa daerah. Ya, film dengan bahasa daerah itu film pendek lah, misalkan. Kan kalau di Jawa tuh banyak ya. Terbanyak Pak. Kalau di Jawa tuh banyak banget film-film pakai bahasa Jawa. Tapi karena mereka punya kemampuan untuk
mengolah bahasa itu menjadi satu cerita yang menarik, satu cerita yang apa ya, bisa dinikmati, akhirnya bisa dikenal secara luas. Akhirnya kalau ikut festival film mereka dapat penghargaan tampil di film-film itu ya. Selain itu bisa juga lewat buku, media-media buku seperti ini. Ada yang pakai bahasa daerahnya, ya mereka memperkenalkan bahasa daerahnya lewat buku promosinya ya. Terus ada lewat lagunya juga. Kan ada kita kalau di Natuna ada sih lagu-lagu daerah yang menggunakan bahasa daerahnya sendiri. Itu lebih apa ya? Mungkin lebih cepat dan lebih efektif untuk dikenal oleh masyarakat secara luas. Tapi kita tuh harus berpikir lagi seperti apa cara untuk mengolahnya lagi. Karena kita bukan hanya tahu soal kosakata bahasanya aja, bukan hanya soal itu, tapi kita juga harus mengerti bagaimana kita mengolah teknologinya. Karena kalau misalkan Murfan tahu nih bahasa Natuna tuh ada ini aja, ada ini, ada itu, banyak lah gitu ya. Banyak jenisnya, Pak. Iya, kalau kita nggak bisa ngolah teknologinya, gimana kita ngedit videonya, gimana kita memasukkan unsur-unsur bahasa daerahnya, itu mungkin akan muncul kebosanan. Jadinya apa? Jadi orang nggak ngelihat konten kita, nggak tertarik gitu kan, Pak? Ya, jadi upaya kita untuk mempromosikan atau untuk melestarikan juga berkurang gitu sebenarnya. Tapi kalau kita cuma bikin kamus bahasa daerah, ya sebenarnya bisa. Cuma kalau tujuannya untuk jangka yang lebih panjang dengan konten yang bisa diterima oleh anak muda, juga ya perlu cari cara lagi lah. Harus cari cara yang lebih baik. Oke, Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari kami semua. Bapak kan sebagai dosen bahasa dan sastra, terus ini apa harapan Bapak untuk masa depan bahasa Indonesia yang baik dalam konteks nasional maupun global, Pak? Harapannya berat juga sih pertanyaannya. Jadi kalau harapan sih sebenarnya di bahasa Indonesia itu ada slogan utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pasti bahasa asing. Jadi ada tiga step kali ya. Jadi kita mengutamakan bahasa Indonesia dalam keseharian, tapi kita juga bisa melestarikan bahasa daerah itu. Tapi kita juga tidak bisa melepaskan bahasa asing dari kehidupan kita, karena ketika kita ingin mempromosikan bahasa Indonesia ini ke tingkat yang lebih jauh, yang lebih tinggi ataupun yang lebih luas, apalagi sampai ke luar negeri, otomatis kita juga harus memiliki kemampuan bahasa Indonesia. Tapi mungkin bukan hanya bahasa yang kita ingin kita sampaikan gitu, tapi mungkin budayanya. Nah, ketika kita memiliki kemampuan bahasa asing, mungkin kita juga bisa memperkenalkan budaya itu lewat ya berbagai media lah sebenarnya. Dan harapan saya sebenarnya kita sebagai mahasiswa yang walaupun kesehariannya mungkin nggak pakai bahasa Indonesia yang baku, kamu mau pergi kemana, ya mungkin dengan bahasa keseharian lah, bahasa tongkrongan, bahasa daerah juga. Ya, tapi kita mengerti bagaimana penggunaan bahasa itu sendiri. Karena gini, bahasa itu kan bukan soal bagaimana kita berbicara, tapi juga bagaimana sikap kita. Jadi itu ngaruh loh. Bahasa yang baik itu menunjukkan bagaimana sikap kita yang baik. Nah, bagaimana melihat sebuah bangsa, ya kita lihat dari budi bahasanya. Jadi kalau kita tuh punya tutur yang baik, punya kesopanan, misal sama orang tua kita santun, kita tidak kasar segala macamnya, itu yang jadi satu hal yang penting dalam kehidupan. Nilai-nilai kita tuh ya dilihat dari situ juga. Jadi bukan hanya soal bagaimana kita bisa memahami bahasa Indonesianya aja, tapi bagaimana kita bisa menggunakan pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, pada pilihan-pilihan kata yang tepat. Karena itu menunjukkan jati dirinya, jati diri si orangnya. Kalau kita nggak sembarangan ngomongnya,
ya sebenarnya orang akan melihat sifat kita ya jelek juga. Jadi emang harus dari sekarang kita emang harus mempelajari, memahami, bahkan meresapi bahasa itu sendiri ya, dengan berbagai cara yang kreatif, berbagai cara untuk mendapatkan itu semua, memperoleh itu semua. Berarti semua itu harus dari karakter kita masing-masing yang harus kita perbaiki gitu ya Pak? Iya. Memang kita tuh harus menganggap bahasa Indonesia tuh bahasa yang penting untuk kita pahami, bukan hanya untuk kita berkomunikasi aja, tetapi sebagai bagian dari jati diri bangsa yang memang nggak akan pernah kita bisa lepaskan. Nah, mungkin itu aja guys, sudah mencapai penghujung podcast kita kali ini. Itulah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Destriadi dan Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Bapak atas penjelasannya semuanya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan dan pengetahuan kami dan para pendengar lainnya. Baik, saya pamit undur diri. Dan Bapak, terima kasih buat semuanya Pak. Terima kasih sama-sama, dan mohon maaf kalau banyak kebingungannya, kayak emang karena pertanyaan baru kali ini juga nih Pak. Baru dikasih baru juga, jadi kayak masih ngambang. Saya juga masih nyari-nyari tahu, tapi udah disuruh tag, oke lah lanjut aja gitu. Oke, makasih ya Pak. Makasih buat semuanya. Jika kami berdua ada kesalahan, kami mohon maaf. Buat semuanya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.